Dari operator nama beliau Pak Tafib. Nah, ini benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen, yang saya hormati Pak Ses, para direktur, para kadis Dukcapil Provinsi, Kabupaten Kota, peserta Rakornas yang berbahagia. Ya, nama saya Tafib, tahun Vipera Pericoloso. Betul, Tafib itu tahun Vipera Pericoloso atau tamu VIP. Bercanda yang terakhir. Baik Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kemudian piak, di manakah pemanfaatan data? Itu ya, kan pertanyaannya itu, di manakah pemanfaatan data? Itu dia, dilihat di tayangan itu kelihatan, ada pendaftaran penduduk, ada pencatatan sipil, ada siak, ada piak di situ. Nah, outputnya itu di bawah adalah pemanfaatan data kependudukan. Siapa yang memanfaatkan data kependudukan? Adalah pengguna. Pengguna memanfaatkan data kependudukan seperti apa? Adalah 31 elemen data. Bapak Ibu semua sudah tahu semua 31 elemen data yang ada di dalam data kependudukan kita. Itu. Jadi untuk yang Bapak Ibu yang baru, Pak Kadis yang baru, Bu Kadis, itu ceritanya seperti itu. Alur yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Nah, bagaimana lembaga-lembaga itu dapat memanfaatkan data pendudukan, memanfaatkan NIK, memanfaatkan data-data yang lain, maka tentu ada caranya. Dan ini data-data kependudukan ini dimanfaatkan untuk apa dulu? Ada di pasal 58 ayat 4, kita sudah tahu, untuk pelayanan publik, untuk perencanaan pembangunan, untuk alokasi anggaran, untuk pembangunan demokrasi, untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pendek kata, semua lembaga itu memerlukan data Dukcapil. Nah, untuk memanfaatkan data, apa yang bisa diberikan? Menteri Dalam Negeri memberikan hak akses verifikasi data kependudukan. Ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan di dalam chat ini, ketika banyak lembaga-lembaga yang ingin meminta data kependudukan kita, by name, by address, dan lain sebagainya. Maka jawabannya sudah jelas, tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen dan Mas Erik, adalah memberikan hak akses verifikasi data. Nah, untuk mendapatkan hak akses caranya bagaimana? Hanya satu cara, adalah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan, kalau di pusat dengan Ditjen Dukcapil, kalau di daerah dengan Dinas Dukcapil provinsi atau kabupaten kota. Itu. Nah, bagaimana untuk melakukan perjanjian kerjasama? Kan itu kan pertanyaan berikutnya. Bagaimana kerjasama? Bagaimana caranya? Ada di Permen 102 tahun 2019. Nah, kalau yang belum baca nanti dibaca. Tentu saya yakin semuanya sudah katam, namun barangkali hal-hal teknis perlu saya jelaskan lagi. Jadi Permen 102 itu kuncinya. Perjanjian kerjasama pemanfaatan data. Nah, alhamdulillah sekarang atau hari ini sudah 4.644 lembaga yang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan baik di pusat maupun di daerah. Di daerah saya bersyukur sekali ini perkembangannya cukup signifikan, karena sekarang sudah 2.428 OPD atau Badan Hukum Indonesia yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan akses sekarang sudah atau NIK sudah diakses, atau data kependudukan sudah diakses lebih dari 7,7 miliar kali.
Jadi kalau Pak Dirjen beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa 7,7 itu kalau dihitung satu hit itu adalah Rp1.000, maka Ditjen Dukcapil itu sebenarnya sudah mensubsidi, kalau dihitung-hitung mensubsidi lebih dari 7,7 triliun. Ya, begitu. Pelayanan sampai hari ini alhamdulillah masih gratis. Itu lembaga-lembaga yang menggunakan, yang memanfaatkan data kependudukannya ada di dalam tayangan itu. Nah, saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian, karena banyak permohonan yang diterima oleh Pak Dirjen dan kami olah, ternyata tidak semuanya mulus. Meskipun sudah clear betul ada jelas di Permen 102, tapi nyatanya adalah masih banyaknya permohonan-permohonan yang masih bermasalah. Oleh karena itu di forum ini saya akan memberitahukan sekali lagi dan sekali lagi, bagaimana tata caranya permohonan kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Yang pertama adalah pastikan bahwa yang memohon itu adalah Kepala OPD atau Direktur Badan Hukum Indonesia, Kepala OPD. Ya, misalnya kepala dinas apa, ya, kirim ke Dinas Dukcapil. Isinya apa? Isinya permohonan itu adalah, yang pertama adalah tentu harus ada nama penggunanya, Dinas X. Kemudian tujuan pemanfaatan data, nanti saya akan sebutkan beberapa tujuannya. Kemudian juga sebutkan elemen data apa yang akan dikerjasamakan. Biasanya ada NIK, ada nama, tempat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Silakan. Kemudian juga metode akses apa? Metode akses itu ada web service, ada web portal, ada card reader. Ya. Kemudian sebutkan data balikannya apa? Data balikan itu apa? Data balikan adalah data yang akan diberikan oleh lembaga pengguna yang bekerjasama dengan Dinas Dukcapil. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh data balikan. Kalau mungkin Ibu Bapak sekalian masih kesulitan. Ya. Kemudian jangka waktu perjanjian kerjasama, biasanya kalau daerah itu 2 tahun kalau tidak salah. Nah, itu. Jadi itulah isi surat dari Kepala Dinas kepada Kadis Dukcapil. Oleh Kadis Dukcapil tolong diteliti. Kalau sudah sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, maka kirimkanlah kepada Pak Dirjen. Yang mengirim itu Kepala Dinas Dukcapil, bukan Sekda, bukan Bupati, bukan Wali Kota, atau bukan Kepala Dinas yang tadi saya sebutkan. Jadi Kepala Dinas Dukcapil, kirim ke Pak Dirjen. Nanti kami teliti, kalau memang sudah memenuhi syarat, maka Pak Dirjen akan memberikan persetujuannya. Nah, setelah ada persetujuan, maka segera laksanakan perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas X tadi itu. Ya. Nah, perjanjian kerjasama setelah itu, maka juga ada disusunlah petunjuk teknis. Sudah banyak sekali contoh petunjuk teknis. Nanti kalau kurang-kurang bisa kita kita jabri-jabrian nanti kita kirimkan. Karena saya tidak akan tayangkan di sini contoh-contoh petunjuk teknis, tidak. Tapi silakan nanti koordinasi dengan tim teknis kami, ya. Jadi begitu, setelah perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, kemudian kirimkan lagi ke Pak Dirjen permohonan akses data kependudukan. Maka nanti Pak Dirjen kami akan meliti dan Pak Dirjen akan memberikan persetujuan atau penolakannya. Ya, persetujuan maka diberikanlah hak akses. Nah, setelah itu maka silakan lakukan akses. Nanti dinas-dinas itu akan diberikan usernya dan lain sebagainya. Dan segera lakukan akses. Begitu kira-kira jalan ceritanya, pendek kata. Problematika yang sampai hari ini adalah sering atau banyaknya permohonan yang tidak jelas tujuannya. Banyaknya permohonan yang tidak jelas data balikan apa yang akan diberikan. Itu. Nah, oleh karena itu saya akan tunjukkan contoh-contoh tujuan. Ini contohnya. Misalnya, Dinas Pendidikan itu biasanya adalah verifikasi dan validasi calon dan peserta didik, serta juga tenaga kependidikan di kabupatennya. Dinas Pendapatan misalnya, verifikasi dan validasi wajib pajak daerah. Dinas Kesehatan, verifikasi dan validasi calon pasien dan juga pasien lingkup tugas di Dinas Kesehatan sana. Kemudian Dinas Perumahan, verifikasi dan validasi penerima bantuan misalnya, bantuan perumahan. Ya. Kemudian Dinas Penanaman Modal,
misalnya verifikasi dan validasi pemohon layanan perizinan maupun non perizinan, misalnya itu. Kemudian Badan Kepegawaian Daerah, verifikasi dan validasi calon ASN dan juga ASN yang ada di lingkup Pemda setempat, gitu. Dinas Kominfo, dinas lain-lain. Ini nanti dibagi apa namanya bahannya ya. Ini bisa dilihat. Ini contoh karena banyaknya kesalahan-kesalahan di sisi yang seperti ini nih. Kami tunjukkan ini ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah di data balikan. Saya beri contoh ini, banyak contoh-contoh data balikan. Dinas Pendidikan misalnya, nomor induk siswa, nomor ijazah, nama sekolah, alamat sekolah, prestasi siswa, dan lain sebagainya. Kemudian Dinas Pendapatan misalnya, NPWP, nomor objek pajak, misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian Dinas Kesehatan, nomor rekam medis, golongan darah. Kemudian Dinas Perumahan, keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan. Dan lain sebagainya. Silakan bisa dibaca. Tinggal baca saja, tinggal dicontoh saja itu. Kalau ada kreatif, ada yang lain-lain silakan. Ya, itu contoh-contoh dan lain-lain di bawahnya itu karena memang masih ada yang lain-lain. Nah, kemudian bagaimana kalau ada mungkin ada kesulitan membuat petunjuk teknis? Contoh ini, karena berdasarkan analisa kami, ketika sudah diberi persetujuan oleh Pak Dirjen, enggak balik-balik karena belum kerjasama, terus kemudian belum juga diselesaikan petunjuk teknisnya. Oleh karena itu kita berikan ini contoh-contohnya, ya. Misalnya di dalam situ kan ada yang harus diisi itu. Infrastruktur jaringan tertutup. Ini sekaligus menjawab beberapa ada pertanyaan tadi di chat. Jaringan kenapa harus tertutup? Itu pertanyaannya. Atau berapa biayanya? Ada juga yang bertanya begitu. Betul bahwa jaringan untuk seluruh Dukcapil itu adalah virtual private network atau jaringan tertutup. Karena kita adalah bekerjasamanya atau kita bekerja yang kita olah adalah data pribadi yang harus dilindungi. Oleh karena itu dengan jaringan tertutup. Kami kemarin sempat turun ke beberapa daerah, ternyata masih banyak yang menggunakan jaringan terbuka. Oleh karena itu semuanya segera atau sudah kami matikan untuk segera beralih ke jaringan tertutup. Biayanya itu rata-rata memang ada biayanya, tapi catatannya adalah biaya jaringan tertutup dinas yang menghubungkan dengan Dukcapil bukan dibiayai oleh dinas Dukcapil, tapi dibiayai oleh dinas yang bekerja sama atau biasanya kalau di daerah itu dibiayai oleh dinas Kominfo. Biasanya seperti itu. Memang jaringan satu jalur itu biayanya kira-kira 3 jutaan per bulan itu. Itu silakan macam-macam jaringan tertutup itu macam-macam. Ya. Kemudian sistem aplikasi tentu tadi sudah saya sebutkan web portal, kemudian juga web service, sesuai tidak sesuai. Aplikasi data balikan misalnya tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah yang ada di dalam petunjuk teknis. Nah, juga di sana harus clear, harus ada card reader, kemudian ada laporan pemanfaatan data dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan tentang data balikan dan laporan. Contoh-contoh web service, kalau dulu web service kita adalah web service lama, kita bisa mengakses semua datanya kelihatan dan yang terjadi adalah lembaga pengguna itu bisa menyimpan data kependudukannya. Dan itu tidak boleh, oleh karena itu sekarang web service dirubah menjadi sesuai, tidak sesuai. Notifikasi sebelah kanan itu kalau dilihat. Di sebelah kanan adalah sesuai, tidak sesuai. Kalau sesuai, sesuai. Tidak sesuai, tidak sesuai. Itu ya. Seperti itu adalah contoh-contoh web service. Web service ini agak sedikit modal memang, karena lembaga pengguna itu harus memiliki aplikasi atau harus dibuat aplikasi web service-nya. Ya. Yang di dalamnya itu ada aplikasi data balikannya. Jadi web service di dalamnya ada aplikasi data balikannya. Ya, nanti kalau web service itu menggunakan kita perlu proof of concept. Proof of concept itu apa? Bahwa sistem mereka itu harus komplain dengan sistemnya kita.
Tidak boleh sistem mereka tidak komplain dengan kita. Maka kita lakukan proof of concept. Minggu lalu kami lakukan proof of concept di Kota Bandung. Ya, itu web service. Nah, yang kedua adalah web portal. Kalau web portal hanya cukup menyambung jaringan saja, tidak perlu apa? Tidak perlu membuat aplikasi khusus. Hanya menyambungkan, maka semuanya sudah bisa dijalankan. Tidak perlu ada POC dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah yang beda dari tahun-tahun sebelumnya, dari yang saya sampaikan sebelumnya. Di dalam Permendagri itu ada 2 kewajiban lembaga pengguna, yaitu minimal 2 ya, di samping kewajiban-kewajiban yang ada dalam Juknis, di dalam PKS pasti melindungi data dan lain sebagainya. Tetapi juga ada ini yang belum pernah disampaikan, yaitu kewajiban untuk memberikan data balikan. Selama ini kami belum nagih, dan mulai hari ini, tanggal 9 Februari 2022, kami sudah mulai menghimbau, menagih kepada tentu Pak Kadis, Bu Kadis, yang bekerja sama dengan lembaga pengguna, ada yang kerjasama 1, 2, 3 banyak, dan ada yang 169, maka untuk mengirimkan data balikannya, ya, itu ada dikirimkan kemana, itu ada tulisannya, itu HTTP bla 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 sekian itu dikirimkan kepada kami. Itu kemudian yang kedua adalah lembaga pengguna juga wajib mengirimkan laporan. Selama ini belum pernah kami tagih, dan hari ini juga kami mulai, dan laporan itu apa? Semesteran. 1 tahun 2 kali dilaporkan di bulan Januari dan di bulan Juli. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mohon bahwa Ibu Kadis untuk nagih kepada lembaga pengguna yang kerjasama dengan Bapak sekalian untuk dikirimkan kepada kami. Kirimkan kemana? Ada itu, subditmed, ya kan, gmail.com, atau melalui nomor HP Mbak Ratna Kumala yang sudah ada di situ. Ini saya menghimbau betul di forum yang baik ini. Kemudian kami cek, ternyata baru sekian yang mengirimkan laporan ini. Baru 14 kabupaten dan 3 provinsi yang mengirimkan laporan. Terima kasih kepada Kota Sibolga, Kota Bandung, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Pandeglang, Ciamis, Badung, Sukoharjo, Kota Sukabumi, Kota Probolinggo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Denpasar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk provinsi, terima kasih pada Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Kalimantan Utara. Yang lain belum ada yang melaporkan. Jadi tolong ditagih, lembaga pengguna nanti yang melaporkan adalah Pak Kadis dan Bu Kadis melaporkan kepada Pak Dirjen. Ini catatannya clear, siapa yang sudah merasa kerjasama belum laporan. Kalau data balikan malah belum ada. Ya. Nah, jadi yang belum menyampaikan laporan adalah 30 provinsi, 275 kabupaten kota yang sudah melakukan perjanjian kerja sama. Dan catatan yang merah yang bawah ini adalah semua pengguna daerah belum memberikan data balikan. Hari ini kami nagih resmi ini. Ya, baik. Berikutnya adalah slide berikutnya data balikan sudah ada, dikirimkan kemana sudah. Ini sudah. Berikutnya adalah mengenai kinerja kita. Kinerja kita, next slide, saya sambil lihat ini nggak bisa kebaca, nanti saya bagi, tapi intinya adalah nanti di belakang saya jelaskan berapa kabupaten yang sudah PKS, yang belum, dan lain sebagainya. Coba langsung ke grafik, waktunya terbatas. Grafik, ini dia. Alhamdulillah, sekarang ini PKS daerah sudah lebih banyak daripada PKS pusat. Tepuk tangan untuk daerah. Iya, karena kami sendiri, Pak Dirjen yang tanda tangan, terus bertubi-tubi. Tapi daerah adalah 548. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang harusnya itu daerah, kalau saya hitung, satu daerah ada 20 atau 30 OPD, maka kalau 30 kali 548, maka di daerah nanti akan sekian angkanya. Itu baru OPD. Belum dengan Badan Hukum Indonesia.
Namun untuk sementara, tolong habiskan dulu OPD-nya. Badan Hukum Indonesia belakangan. OPD-nya dulu habiskan dulu, itu sudah 30-an. Ya. Berikutnya, grafik berikutnya adalah ini. Perbandingan jumlah persetujuan dan PKS daerah. Yang disetujui itu sudah 3.169 oleh Pak Dirjen. Namun, yang melakukan PKS baru 2.428. Artinya apa? Ada 741 tanda tangan Pak Dirjen yang belum ditindaklanjuti oleh daerah. Saya tidak akan sebutkan di sini tapi ada datanya. Jadi sudah disetujui, permohonannya sudah disetujui oleh Pak Dirjen, tetapi daerah belum, ya kan, belum PKS tuh. Nah, Mas Tafib, masih banyak materinya? Bisa banyak, bisa sedikit Pak Dirjen. Baik, berikutnya adalah slide berikutnya. Agak susah saya kalau senior gini negurnya gitu. Karena saya masuk pegawai, Pak Tafib udah kepala bidang dulu. Ini kalau orang tua jadi agak lambat Pak Dirjen. Nah, baik, berikutnya adalah ini, perbandingan jumlah persetujuan, jumlah PKS dan akses daerah. Ini lebih jomplang lagi ini. Apa artinya? Bahwa yang diberikan persetujuan tadi sudah 3.169, terus kemudian PKS-nya baru 2.428, masih ada gap-nya 741, ada gap lagi, ya, sudah minta hak akses, gitu kan? Sudah minta hak akses, sudah diberi hak akses, kemudian belum akses. Ya kan? Pak Dirjen sudah capek tanda tangan ini. Belum akses. Ada berapa yang belum akses? Jadi yang akses kan 1889, yang belum akses 539. Sudah diberikan hak aksesnya. Tolong segera diakses. Ya. Baik. Sekarang saya akan memberikan slide berikutnya adalah ini 10 provinsi dengan jumlah OPD PKS terbanyak. Jawa Tengah, Lampung, Kepri, Sumatera Barat, Kalbar, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, DIY, Provinsi Aceh, dan Kaltim. Terima kasih kepada 10 provinsi ini, terbaik. Namun ada satu provinsi yang sampai hari ini belum melakukan PKS, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Slide berikutnya. Dari Nusa Tenggara Barat siapa yang hadir nih? Pak Ashari hadir? Yang mewakili? Oh pasti tahu, nggak berani ngangkat tangan. Ya nggak apa-apa. Makanya langsung saya lewatin Pak Dirjen, langsung ke slide berikutnya, kasihan nanti. Sudah tahu besok itu paling seminggu lagi akan ngirim itu langsung. Saya lanjut, 10 provinsi dengan jumlah OPD terbanyak, ini apa namanya, Jawa Tengah, Aceh, bla 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 sampai nomor ini apa ini? Kok cuma 8 ini? Harusnya 10 ini. Tapi ada yang catatannya adalah 4 provinsi ini. 4 provinsi belum akses. NTB pasti belum akses karena belum PKS. Tapi 3 provinsi yang lain, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sudah diberikan hak akses, belum akses. Itu catatannya. Nah, ya. Kemudian berikutnya, ini yang menarik. Ternyata dari bulan Desember, belum banyak ternyata, belum banyak perubahannya. Ada, ini apresiasi untuk Kabupaten Ngawi, paling banyak ini, Kota Bandung, Tasikmalaya, Karanganyar, Kota Surakarta, Bantul, Pali, Sumedang, Bandung, satu lagi nggak kelihatan ini kan Kota Tasik, Kota Magelang, ada 10 ini. Ada 225 kabupaten kota belum melakukan PKS. Artinya bahwa level Bapak Ibu sekalian pasti bukan level 4. Kan begitu kan? Iya. Itu konsekuensinya. Kalau kepengen level 4, salah satu yang paling gampang adalah lakukan PKS dan hak akses. Gitu kan? Oke. Berikutnya adalah ini yang belum akses.
274 kabupaten kota belum melakukan akses. Nah, itu ya begitu. Nah, ya, sudah kita himbau. Bertubi-tubi kita hari ini menghimbau lagi. Ini disiarkan di YouTube loh, terkenal seluruh dunia ini. Ya kan? Disiarkan di YouTube dan ini terkenal seluruh dunia. Jadi saya mengapresiasi itu, Kabupaten Ngawi ada 103. Nah, berikutnya adalah mengenai banyaknya juga di set ini hari ini juga kabupaten kota yang masih punya keinginan untuk menggunakan web service model lama. Mohon maaf, no way. Jadi Permen 102 sudah mengatakan web service-nya adalah seperti itu, sesuai tidak sesuai. Oleh karena itu kepada lebih dari 500 lembaga, jadi 589 lembaga yang pada saat kami evaluasi masih menggunakan web service model lama, mohon maaf, aksesnya sudah kami matikan. Kecuali ada 24 yang bergegas memenuhi himbauan atau arahan Bapak Dirjen, 24 lembaga. Terima kasih kepada 24 lembaga ini, 24 OBD. Di Aceh ada 6 OBD, kemudian di Sumatera Selatan ada 1, kemudian di Jawa Barat ada 5, kemudian Kota Payakumbuh 1, Kota Palembang, dan selebihnya adalah Kota Bandung. Ini Pak Dirjen sudah kirim surat 4 kali. Dan Pak Dirjen juga sudah rapat sekali. Ternyata yang taat hanya 24 OPD atau sekian daerah. Jadi yang lain mohon maaf sudah dimatikan. Kalau yang 589 itu kepingin hidup lagi, silahkan ajukan permohonan lagi yang baru kepada Bapak Dirjen. Sepakat? Mantap. Terima kasih. Kalau nggak sepakat, ya silakan protes. Sudah nggak bisa. Sudah lewat, sudah 2 bulan yang lalu itu. Kemudian sekali lagi kami menyampaikan bahwa dari yang kami temukan di beberapa tempat yang masih web service atau web portal, tolong sekali lagi bahwa harus menggunakan VPN, Virtual Private Network. Masih di sana juga ditemukan input NIK yang tidak sesuai dengan format di Cenduk Capil. Kita sudah tahu persis bahwa NIK itu adalah 16 digit. Tolong kalau input NIK, iya seperti itu. Beritahu OPD-OPD itu. Ya. Kemudian ada daerah yang ini kan namanya kerjasama pemanfaatan data sesuai dengan Permen 102. Tapi yang terjadi adalah aksesnya itu bukan untuk pemanfaatan data, namun untuk pemadanan data. Masih kita jumpai seperti itu. Sudah kami tegur langsung dan sudah kita perbaiki. Tolong yang masih seperti itu karena kami belum sempat ke daerah. Baru mulai tahun ini kami akan ke daerah cek satu-satu. Mohon untuk disiapkan, jangan sampai ketika kami cek nanti ternyata masih seperti itu. Ya. Kemudian perlu adanya penambahan konsen di dalam aplikasi atau di dalam isian-isian di dalam ketika lembaga pengguna. Tolong beritahukan Pak Bukadis kepada lembaga pengguna ketika penduduk akan ke lembaga pengguna itu dan lembaga pengguna akan Capil, maka ada konsen di bawah bahwa data yang saya isi adalah benar dan data saya bisa disimpan di dinas apa. Misalnya seperti itu. Ya, agar ini mengantisipasi di kemudian hari. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ibu bapak masih sering atau beberapa masih ada punya masalah NIK dalam pelayanan publik, maka penduduk sarankan ini kepada penduduk untuk memastikan NIK yang digunakan untuk layanan publik sesuai dengan NIK yang tercantum dalam dokumen kependudukan. Harus cermat. Beritahukan kepada penduduk dan juga lembaga pengguna yang kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga memastikan bahwa dokumen yang dipegang adalah dokumen yang terbaru.
bukan dokumen yang lama. Kalau lama kadang-kadang sudah tidak update gitu, yang terbaru. Kemudian melakukan pengecekan langsung ke Dinas Dukcapil dalam hal tidak PD dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga menghubungi call center. Ini call centernya. Berkali-kali kita tayangkan call centernya adalah ini, silakan hubungi. Kalau ada masalah dengan NIK ketika melakukan dalam pelayanan publik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, sukses selalu, sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Tafib, aplaus yang meriah. Terima kasih Mas Tafib.